Halo pemirsa yang sedang menonton. Mungkin Anda selama ini belum tahu bahwa selama ini Anda tidak tahu. Seperti yang dilakukan orang ini, dia sedang bersedih. Itu tertawa. Ya, dia tertawa dari luar, tapi kita tidak tahu apa isi dalam hati kecilnya. Mungkin dia stres, dan untuk menghilangkan rasa stresnya karena beban pikiran, dia lebih memilih tertawa tidak jelas. Atau mungkin dia memang stres beneran. Ngemeng-ngemeng tentang ketawa. Pernahkah Anda tertawa? Ya pasti dong, apalagi orang ini. Next konten, kenapa ketawa bisa menular? Oke, kenapa ketawa bisa menular? Sebelum menjawab pertanyaan dari makhluk itu, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu ketawa. Menurut ilmu, tunggu, putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Oke, lanjut. Menurut ilmu neurofisiologi, tertawa ada kaitannya dengan aktivitas bagian otak yang menghasilkan hormon endorfin. Memang, hingga saat ini belum ditemukan adanya pusat tawa di otak manusia. Yang ditemukan baru kotak tertawanya SpongeBob. Namun, para ahli meyakini bahwa tertawa diakibatkan oleh adanya respon otak pada suatu stimulus yang berkaitan dengan emosi. Para peneliti juga menemukan bahwa anak-anak lebih banyak tertawa dibandingkan dengan orang dewasa. Seorang peneliti masalah tertawa, Robert Provine, seperti yang dikutipkan dari Wikipedia mengatakan, tertawa adalah mekanisme yang dimiliki oleh setiap orang. Tertawa-tawa adalah bagian kosakata universal. Di dunia ini terdapat ribuan bahasa, ratusan ribu dialek. Namun, semua orang tertawa dengan cara yang sama. Tapi saya tidak setuju dengan statement itu. Buktinya, orang Indonesia ketawanya wak 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 wak. Selain itu, tertawa juga diketahui adalah sesuatu yang menular. Maksudnya, seseorang akan tertawa jika melihat orang lain sedang tertawa, meskipun tidak tahu apa yang sedang ditertawakan orang tersebut. Ya, itu mungkin ada benarnya. Tapi lagi-lagi saya tidak setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Karena aku susah melihat orang lain senang. Aku tertawa karena orang lain susah. Bukan ketawa aja sih yang menular, menguap juga bisa menular. Buktinya, kalau kita salat berjamaah, satu jamaah menguap, yang lain ikut-ikutan menguap. Lalu, kenapa juga menguap bisa menular? Ya, saya tidak tahu. Cari saja di Google. Hoi. Nah, oke, canda. Jadi, singkatnya para peneliti melakukan penelitian untuk meneliti bahwa menguap itu benar-benar bisa menular atau tidak. Ya tidak tahu itu. Sama, saya juga tidak tahu. Oke, lanjut. Kelompok satu diperlihatkan video orang-orang yang menguap, sementara kelompok kedua diperlihatkan video yang menarik. Dan memang hasilnya memperlihatkan menguap itu bisa menular walaupun dari tayangan video. Nah, ternyata saat kita mengantuk, kadang kita suka lupa bernafas. Bukan lupa bernafas gimana ya. Pokoknya kadar oksigen akan berkurang. Nah, untuk mengganti oksigen yang terhilang ini, maka tubuh akan melakukan penghisapan udara secara besar-besaran. Dilansir dari mereka.com, ketika sedang beraktivitas, tubuh memerlukan banyak oksigen untuk memproduksi energi. Lalu, apakah menguap juga ada kaitannya dengan rasa bosan? Salah seorang makhluk peneliti berteori bahwa manusia menguap untuk mendinginkan otak. Menurutnya, ketika menguap, Anda akan melakukan peregangan rahang yang sangat kuat, sehingga bisa meningkatkan aliran darah pada leher, wajah, dan kepala. Ketika mengambil nafas dalam-dalam, saat menguap, udara dingin akan masuk ke dalam rongga sinus dan sekitar arteri karotis, sehingga hal ini bisa membantu mengeluarkan hawa panas pada otak. Dan ya, akhirnya pembahasan tentang menguap sudah selesai. Kita balik lagi ke orang ini. Kalau bisa diem gak sih? Meskipun demikian, para ahli mengaitkan ketawa dengan masalah kesehatan. Dalam ilmu yang mempelajari tertawa dan humor atau yang sering disebut gerontologi,
Diketahui bahwa tertawa bisa berdampak positif pada fisiologis dan psikologis bagi manusia. Ada beberapa manfaat tertawa terhadap kesehatan. Hubungan antara tertawa dan kesehatan khususnya pada masalah pembuluh darah. Pertama kali dilaporkan pada tahun 2015 oleh para peneliti dari University of Maryland Medical Center. Tertawa dapat memperlancar aliran darah karena ketika tertawa, jantung memompa darah lebih cepat. Tertawa baik untuk kesehatan jiwa karena menghindarkan kamu dari stres. Tapi kebanyakan tertawa malah kamu dicap sakit jiwa. Jadi jangan kebanyakan tertawa gak jelas, oke? Walaupun bermanfaat bagi kesehatan, namun ada beberapa kasus di mana orang meninggal karena terlalu bersemangat saat tertawa. Seperti yang disampaikan di atas, tertawa menyebabkan jantung memompa lebih cepat darah. Tentu, kerja jantung akan semakin keras, sehingga bisa membuat berhenti berdetak. Tunggu, sudah berapa kali tertawa kamu melihat video ini? Itu saja, dan terima kasih.